Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaannya ikut para kiai yang awal. Di hadapan para ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryadaya Sirnarasa. Wabil khusus syekhina wa murabbi arwahina Sultan Aulia fi hadzal zaman As-Sayyid Maulana Muhammad Muhammad Rasulullah Maslul Qadasallahu sirahu yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Para wakil talqin mukarram muhtaram Kiai Haji Lalul Hamid SOS MSOS, Kiai Haji Triwahyu SAG, mukarram muhtaram Kiai Haji Jamaluddin Ibn Hasim SHMH, para kiai, para asatidah, kita doakan semuanya senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Diberikan umur yang panjang, kesehatan yang sempurna, rezeki yang banyak, berkah lagi halal, ditambahkan kemuliaannya, dimustajabkan doanya, diberi hajat segala kebutuhan dunia dan akhiratnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Para petugas manaqib, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Rajab. Dikatakan oleh Rasulullah, Rajab ar-Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya bulan Rajab ini Allah jor-joran. Kata orang Betawi mah jor-joran. Cuma kalau orang Betawi mah jor-joran, yang penting terkenal masyhur. Masalah rugi untung rugi mah terserah, urusan belakangan. Kalau Allah jor-joran dalam rahmat dan ridho. Bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala sedang menyebarkan rahmat dan keridhaannya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dijelaskan oleh guru agung kita, Rajab memiliki tiga huruf. Yang pertama adalah huruf Ra, yang kedua huruf Jim, dan ketiga huruf Ba. Yang pertama ar-ridha, ridwanullah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala kecuali jalannya satu, talqin, berbaiat, janji setia kepada Allah Subhanahu wa taala, janji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janji setia kepada guru mursyid. Janji setia tidak akan lari apabila terjadi perang. Janji setia kita akan memperkuat agama Islam. Dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala harus memiliki apa? Al-jud. Al-jud itu apa sih? Artinya kemurahan. Bermurah hati.
kemurahan hati. Artinya kita harus siap berkorban, mengorbankan apa yang kita miliki, apa yang kita sukai untuk keperluan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk keperluan orang-orang yang membutuhkan. Kalau ada manakib, kesian panitia, jangan nanggung sendiri, bawain tentengan, terserah tentengannya apa saja, yang penting jangan asal potongan balok. Boleh bawain air, biar kalau habis makan nasi nih, biar habis makan nasi kapsa kagak kekurangan air. Bawain, ini cuman pisang ada sesisir. Coba guru kita, banyak guru-guru kita dibawain, ini adalah kemurahan hati. Diceritakan oleh guru agung kita, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak, beliau akan melaksanakan ibadah haji. Ketika akan melaksanakan ibadah haji, malamnya jalan-jalan. Besok mau berangkat, malamnya jalan-jalan, nyari angin. Ketika lagi nyari angin, bau daging bakar, sate, daging bakar, sate. Ini Abdullah Mubarak mencari asal usulnya dari mana baunya. Harum itu bau daging bakar. Dicari ketemu. Ternyata yang bakar daging itu adalah ibu-ibu. Kata Abdullah Mubarak, bagi-bagi dong Bu. Pengen. Tapi katanya apa? Tuan, maaf, daging ini haram. Halal untukku, haram untukmu. Kenapa bisa begitu, Ibu? Saya punya anak 3 orang, belum pada makan dari kemarin, kelaparan. Saya mencari, nemu kambing mati, saya potong, saya ambil nih dagingnya nih, saya potong, saya bawa pulang, ini nih saya bakar. Abdullah Mubarak itu sedih, nangis, langsung balik badan. Perbekalan berangkat hajinya, ongkos berangkat hajinya diambil, ketok pintu, dibuka oleh ibu-ibu tadi, diberikan, Ibu, ini harta saya, ongkos saya untuk melaksanakan ibadah haji, perbekalan saya untuk naik haji, saya serahkan ke ibu semuanya, saya nggak jadi haji. Tuh. Ada yang berani yang begitu? Ada berani yang begitu? Ada enggak yang berani begitu kira-kira? Ongkos berangkat haji dikasih orang. Coba bayangkan. Kalau kita antar dulu dah. Iya, kalau kita antar dulu. Kalau Abdul Mubarak nggak pikir panjang, sama sama guru kita. Ngelihat di Al-Quran tulisan Allah jadi Allah. 800 juta, 8888, 8-nya itu ada 9-nya. Diserahin untuk merevisi Al-Quran. Coba. Saking pengennya ngajarin ikhwan, ngajarin akhwat, ruangannya dibangun, dibikinkan pintu. Ibu-ibu, bapak-bapak, sudah sohbah? Sudah sohbah? Itu di ruangan Abah dulu kan gak ada pintunya kan? Sekarang ada pintunya. Ngajarin pada ikhwan akhwat kalau masuk ke dalam raudhah, masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam rumah pakai kaki kanan, keluar kaki
kaki kiri. Tuh. Yang diajarkan guru agung seperti itu. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, itu banyak yang ketukar. Padahal sudah diingatkan sama Ustadz Lukman, ya, awas masuk kaki kanan, ketukar lagi. Ini kadang-kadang kita bahkan yang namanya Ustadz, namanya Kiai juga salah langkah, lupa bahasanya, lupa. Tapi kalau sudah salah langkah, salah semuanya. Sebab langkah itu adalah niat. Ini kadang-kadang kita jangankan untuk menggunakan kaki kanan atau kaki kiri, megang minuman, megang makanan, megang minumanlah gelas atau yang berupa botol, kita pegang tangan kiri, kita colok pakai tangan kanan. Ketika kita minum, pindah nggak tuh kira-kira gelas ke tangan kanan? Nggak memindahkan gelas dari tangan kiri ke tangan kan? Langsung tangan kirinya yang minum. Nah. Ini ajaran Rasulullah. Ketika kita pakai baju, pakai celana, pakai sendal atau sepatu, kira-kira menggunakan tangan kanan, anggota kanan atau kiri? Ajaran Rasulullah. Kita nggak tahu tuh, kadang-kadang kita nggak tahu, ya lupa. Tadi saya pakai baju tangan kanan atau tangan kiri ya? Bukanya tangan kanan atau tangan kiri ya? Lupa. Masuk masjid, kalau kita perhatikan, masuk masjid kadang-kadang kaki kiri. Ini yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Sebab ini adalah ajaran Rasulullah SAW yang dasar. Kadang-kadang kita sendiri, orang tuanya tuh seperti itu. Kebanyakan lupanya daripada ingatnya. Alhamdulillah. Diajarkan kita. Ini keterbawanan, kemurahan hati dari guru kita. Beliau saking pengennya diikuti ajaran oleh para ikhwan, para murid-muridnya, ruangannya dibikinin pintu. Itu tanda kemurahan hatinya. Abdullah Mubarak diserahkan hartanya, perbekalan hajinya kepada ibu-ibu yang membakar bangkai. Setelah orang-orang pulang haji, kata Abah, itu Abdullah Mubarak banyak yang nyampein barang-barang. Ada yang nyampein permadani, ada yang nyampein barang-barang untuk makanan, minuman, gelas. Ngomong, ini titipanmu Abdullah, ini titipanmu. Jadi orang-orang itu merasa dititipi barang-barang Abdullah bin Mubarak. Padahal Abdullah bin Mubarak sudah berangkat haji. Kata Abdullah Mubarak, saya tahun ini nggak berangkat haji. Harta saya kasih orang yang membutuhkan. Loh, siapa bilang nggak berangkat haji? Kok ini saya dititipin barang? Kedermawanan, al-jud. Ini untuk mendapatkan ridho Allah, harus bermurah hati. Yang kedua, bara'ah. Bara'ah dari apa? Bara'ah dari sifat-sifat munafik. Syaratnya untuk lepas dari sifat kemunafikan adalah zikir yang banyak. Man aktsara zikrallah faqad bari'ah minan nifaq, kata Rasulullah. Barang siapa yang memperbanyak zikir, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, faqad bari'ah, maka sesungguhnya dia telah bebas. Bahasanya pakai telah, faqad, pakai qad, dikuatkan. Sesungguhnya dia telah bebas dari kemunafikan.
Jadi kalau kita ingin bebas dari sifat kemunafikan, kita zikir. Zikir mana? Zikir yang tepat. Kadang-kadang zikir kita enggak tepat. Padahal zikir itu kata Abah Anom, ya, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah adalah bentengku. Bentengnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka aman. Tapi kenapa tidak aman? Ada yang tidak beres, kata Abah Anom. Kita masih kadang-kadang iri, kita kadang-kadang masih takabur, masih sombong, masih ingin dipuji, dan segalanya. Ini sifat kita, sifat-sifat kemunafikan yang melekat pada hati kita, pada diri kita. Ketika seseorang zikir masih memiliki sifat-sifat buruk, berarti ada kekurangannya, ada yang tidak beres. Diperiksa pertama dari wudhunya, bagaimana wudhunya, sudah sempurna atau belum. Kemudian suaranya sudah betul atau belum. Bisotin qawiyin, suaranya kuat, suaranya keras. La ilaha illallah. Sudah cukup atau belum. Lalu bidikannya, bidor bin syadidin, sudah cukup atau belum. Periksa. Kalau sudah tepat, maka kolbunya akan luntur dari sifat-sifat kemunafikan. Oleh karena itu, kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Rajab ini dengan dua: kedermawanan, kemurahan hati, dan zikir yang banyak, agar supaya kita dapat melaksanakan, menerima bulan Sya'ban yang sholat sunnahnya 100 rakaat. Alhamdulillah. Kalau kita ini nggak bisa, sebab orang munafik itu ya, ketika berdiri dalam sholat males-malesan. Ya, itu orang munafik ketika diri nih mau sholat males-males. Udah azan, ntar dulu. Udah azan, tanggung. Udah azan, sedikit lagi. Tuh. Tuh orang munafik begitu tuh. Jadi males-malesan. Ketika dia dikerjakan ibadah, maka dia ria, pamer, ingin dipuji, pakai pakaiannya kayak kiai, pakai jubah, pakai selendang, pakai imamah, pakai wangi-wangian. Itu dia, Masya Allah. Wah, sunnah Rasulullah. Jangan sampai seperti itu kita. Kemudian apa? Ketika zikir males-malesan. Ikut zikir la ilaha illallah cuma 3 kali. Sedikit sekali zikirnya. Kalau zikir sedikit, gimana qalbunya mau hidup? Kalau zikir jaharnya banyak, insya Allah hatinya akan hidup. Ini raih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mendapatkan ridho Allah di bulan Rajab, kita akan sanggup untuk melaksanakan bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban kita sanggup, maka akan siap menerima bulan Ramadan. Alhamdulillah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.